Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Despana Pratiwi, NIM 1813010147 akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria. Perjalanan panjang dalam upaya perancangan Undang-Undang Pokok Agraria ini dilakukan oleh 5 panitia rancangan. Yang pertama, Panitia Rancangan Yogyakarta. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1948 yang diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo, yaitu Kepala Bagian Agraria Kementerian Agraria. Panitia ini bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal mengenai hukum tanah pada umumnya, merencanakan dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria Republik Indonesia, merencanakan peralihan pencabutan peraturan-peraturan lama tentang tanah yang tidak sesuai lagi dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Yang terakhir, menyelidiki soal-soal lain yang berkenan dengan hukum tanah. Keanggotaan Panitia Yogyakarta yaitu para pejabat dari berbagai kementerian, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, para ahli hukum, wakil-wakil daerah dan ahli adat, wakil dari Serikat Buruh Perkebunan. Panitia ini mengusulkan tentang asas-asas yang akan merupakan dasar-dasar hukum agraria yang baru, yaitu meniadakan asas domain dan pengakuan adanya hak ulayat, mengadakan peraturan yang memungkinkan adanya hak perseorangan yang dapat dibebani hak tanggungan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan terutama di negara tetangga tentang kemungkinan pemberian hak milik atas tanah kepada orang asing. Yang keempat, penetapan luas minimum 2 hektar untuk tanah Jawa. Yang kelima, penetapan luas maksimum pemilikan tanah yang diusulkan untuk Pulau Jawa 10 hektar. Yang terakhir, perlu diadakan registrasi tanah milik dan hak-hak lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahmi Fathia, NIM 1813010184. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu Panitia Jakarta. Dasar hukumnya yaitu Panitia Yogyakarta dibubarkan dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1951 pada tanggal 19 Maret 1951. Sekaligus dibentuk Panitia Agraria Jakarta yang berkedudukan di Jakarta. Keanggotaan Panitia Jakarta yaitu ketuanya ialah Sarimin Reksodiharjo, kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Singgi Praptodiharjo, Wakil Kepala Bagian Agraria Kementerian Agraria. Yang kedua yaitu pejabat-pejabat kementerian, 3 pejabat-pejabat jawatan, dan yang keempat wakil-wakil organisasi tani. Dalam laporannya, panitia ini mengusulkan beberapa hal dalam hal tanah pertanian, yaitu 1. Mengadakan batas minimum pemilikan tanah, yaitu 2 hektar. 2. Mengadakan ketentuan batas maksimum pemilikan tanah, yaitu 25 hektar untuk satu keluarga. Yang ketiga, pertanian rakyat hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang keempat, bangunan hukum untuk pertanian rakyat ialah hak milik, hak usaha, hak sewa, dan hak pakai. Yang kelima, pengaturan hak ulayat sesuai dengan pokok-pokok negara dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu Panitia Suwahjo. Dasar hukumnya yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 14 Januari 1956 nomor 1 tahun 1956 yang diketuai oleh Suwahjo Sumodilogo, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria. Tugasnya yaitu mempersiapkan rencana Undang-Undang Pokok Agraria yang nasional sedapat-dapatnya dalam waktu 1 tahun. Panitia ini berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 1 Januari 1957 yang berisi 1. Dihapuskannya asas domain dan diakuinya hak ulayat. 2. Asas domain diganti dengan hak kekuasaan negara atas dasar ketentuan pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Dasar sementara 1950. 3. Dualisme hukum agraria dihapuskan. 4. Hak-hak atas tanah, hak milik sebagai hak yang terkuat
yang berfungsi sosial, kemudian ada hak usaha, hak bangunan, dan hak pakai. Yang kelima yaitu hak milik hanya boleh dipunyai oleh warga negara Indonesia. Yang keenam, perlu diadakan penetapan batas maksimum dan minimum luas tanah yang boleh menjadi milik seseorang atau badan hukum. Yang ketujuh yaitu tanah pertanian pada asasnya perlu dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya. Yang kedelapan yaitu perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1958, tanggal 6 Mei 1958, Panitia Negara Urusan Agraria atau Panitia Suwahjo dibubarkan. Baiklah, mungkin hanya itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibatul Maulidah, NIM 1813010163, akan melanjutkan mengenai materi pada hari ini, yaitu mengenai subbab sejarah penyusunan UU-PA, yang mana menurut rancangan Sunarjo, rancangan Panitia Sunarjo ini diajukan oleh Menteri Sunarjo ke Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 April 1958. Untuk membahas rancangan tersebut, DPR itu perlu mengumpulkan bahan yang lebih lengkap dengan meminta kepada Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, pembentukan panitia itu terdiri dari ketua yang merangkap anggota, yaitu Ahmad A.M. Tambunan. Selanjutnya wakil ketua merangkap anggota, Mr. Mehmet Tanumi Jaja. Selanjutnya anggota yang terdiri dari 5 orang. Selain dari Universitas Gadjah Mada, bahan-bahan itu juga diperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diketuai oleh Mr. Wirjono Projodikoro. Selanjutnya, yang terakhir yaitu rancangan menurut Sajarwo. Melalui dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Karena rancangan Sunarjo ini disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, maka pada tanggal 23 Maret 1960 rancangan tersebut ditarik kembali. Dalam rangka menyesuaikan rancangan UU-PA dengan 1945, perlu dimintai saran dari Universitas Gadjah Mada. Untuk itu, pada tanggal 29 Desember 1959, Menteri Mr. Sajarwo beserta stafnya pergi ke Yogyakarta untuk berbicara dengan pihak Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Profesor Mr. Dr. Andes Noto Nagoro dan Dr. Andes Imam Sutigyo. Setelah selesai penyusunannya, maka perancangan UU-PA ini diajukan kepada DPR GR pada hari Sabtu tanggal 24 September 1960. Rancangan UU-PA ini disetujui oleh DPR GR dan kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Baiklah, saya Maisy Andesa Putri, NIM 1813010148, akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu B. Peraturan dan keputusan yang dicabut dengan keluarnya UU-PA. Dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. Dengan demikian, Indonesia memiliki hukum agraria baru yang bersifat nasional, yang tentunya lepas dari sifat-sifat kolonial dan disesuaikan dengan pribadi dan jiwa bangsa Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Peraturan dan keputusan yang disebut UU-PA yaitu: yang pertama, Agraris Cewek Stadblad 1870 nomor 55 sebagai yang termuat dalam pasal 51 Stadtrageling Stadblad 1925 nomor 447. Nomor 2 yaitu peraturan tentang domain verklaring baik bersifat khusus maupun umum. Yang ketiga yaitu Koninklijk Besluit, keputusan raja tanggal 16 April 1872 nomor 29, Stadblad 1872 nomor 117, dan peraturan pelaksanaannya. Yang keempat yaitu Buku 2 KUH Perdata Indonesia sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan tentang hipotek yang masih berlaku pada mulainya berlaku UU-PA. Yang terakhir yaitu
Tujuan UUPA dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa tujuan UUPA yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Yang kedua yaitu meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang ketiga yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Sekian dan terima kasih.